Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah arsitektur komunitas. Di sini ada saya, Jajang Nujaman, kemudian ada Silma Kapamilati, Ria Purnamasari, dan Oki Wanda. Untuk Oki Wanda saat ini berhalangan hadir. Langsung saja untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini yang pertama yaitu ada usulan Heritage Trail untuk Kota Pusaka Parakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, peta kawasan Kota Pusaka Parakan ini bisa dilihat. Untuk bagian yang berwarna biru ini merupakan peninggalan Belanda, kemudian bagian tengah merupakan kawasan pecinan, dan yang berwarna biru yaitu kawasan Kauman. Untuk usulan Heritage Trail Sejarah Peninggalan Belanda, ini yang pertama kita bermula dari Kawedanan, kemudian menuju jembatan kereta api, kemudian lagi kita berjalan menuju stasiun kereta api Parakan, dan yang terakhir kita singgah di rumah dinas pegawai kereta api. Ini untuk penjelasannya, dan ini juga ada dokumentasinya untuk penjelasannya ini. Ini merupakan Kawedanan. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan jembatan kereta api. Ini merupakan stasiun kereta api. Kemudian yang terakhir kita di rumah dinas pegawai kereta api. Yang kedua yaitu usulan Heritage Trail Sejarah Arsitektur Cina. Di sini yang pertama kita berjalan sama seperti yang tadi, kita berjalan dari Kawedanan, kemudian kita ke Kelenteng, ke Wadono, kemudian yang keempat kita ke rumah Candi Gotong Royong, dan terakhir kita ke rumah Gambiran. Ini untuk penjelasannya untuk Kawedanan, ini juga hampir sama. Kemudian ini ke Kelenteng, bisa dilihat ini untuk dokumentasinya. Yang ketiga ini merupakan ke Wadono. Yang keempat, rumah Candi Gotong Royong. Yang kelima, ini rumah Gambiran. Kemudian yang ketiga ini usulan Heritage Trail Sejarah Religi Kauman. Di sini untuk start point-nya sama seperti yang tadi, kita bermula dari Kawedanan, kemudian menuju pesantren Kiai Para, kemudian menuju rumah Kiai Haji Suki, kemudian kita berjalan lagi menuju makam Kiai Para, kemudian berjalan lagi menuju Masjid Al-Barokah Bamburuncing, dan terakhir kita singgah di makam Kiai Haji Suki. Ini untuk penjelasannya di sini Kawedana. Ini untuk pesantrennya. Kemudian menuju rumah Kiai Haji Suki. Kemudian berjalan lagi menuju makam Kiai Para. Di sini. Bermaju lagi menuju Masjid Al-Barokah Bamburuncing. Dan terakhir menuju makam Kiai Haji Suki. Untuk selanjutnya untuk master plan akan dijelaskan oleh saudari Ria. Saudari Ria, saya persilakan. Nah, di sini terdapat master plan sejarah peninggalan Belanda. Yang warna biru ini terdapat kawasan Belanda. Yang satu ini ada Kawedanan. Lalu ada jembatan kereta api. Yang ketiga ini rumah dinas pegawai. Yang empat ini ada kereta api stasiun Parakan. Nah, yang berwarna merah ini ada pecinan. Lalu yang hijau Kauman. Saja. Nah, bentar. Nah, di sini terdapat isu dan masalah Kota Pusaka Parakan.
Terdapat kemacetan sepanjang sekitar 4 km terjadi di Jalan Raya Temanggung. Lalu terdapat kebersihan. Di sini juga masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan, banyak sampah yang berserakan. Saja nih, Jang. Ada vandalisme, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, terutama anak-anak muda dengan tangan jahil mereka untuk merusak visual kota sejarah Parakan. Terdapat perawatan bangunan. Banyak bangunan di kota pusaka Parakan yang tidak bahkan terbengkalai. Ada beberapa bangunan yang ditinggalkan pemiliknya karena sudah difungsikan lagi. Pasar Ento ini terletak di belakang ruko pertokoan kawasan pecinan di Jalan Mariadi, Parakan, Temanggung. Yaitu merupakan salah satu tempat kegiatan jual beli, baik itu hasil petani sekitar ataupun bahan pangan. Pasar yang dibuka pagi hari antara jam 6 sampai jam 10 berada di gang sempit yang hanya muat dilatasi 2 sepeda motor. Jika sudah terlewat siang, tempat ini akan menjadi gang biasa. Pedagang yang dibiarkan di pinggiri jalan atau di gang merusak visual kota pusaka. Perlunya penataan atau pengalihan lokasi pasar supaya kawasan kota pusaka Parakan dapat tertata dengan rapi. Di sini terdapat identifikasi kemacetan dan berupa solusinya juga. Yang pertama itu kurangnya lahan parkir, lalu banyaknya pedagang kaki lima, yang ketiga ada proses loading unloading di tepi jalan. Terdapat solusinya yaitu sediakan lahan parkir khusus, lalu sediakan tempat khusus pedagang kaki lima, dan sediakan jalur khusus loading unloading. Identifikasi kebersihan, terdapat ada pengunjung yang buang sampah sembarangan, lalu banyaknya pedagang kaki lima, lalu petugas kebersihan, dan terdapat solusinya juga yaitu denda pelanggaran bagi yang buang sampah, sediakan tempat sampah yang banyak, lalu rutin membersihkan tempat sampah. Terdapat identifikasi kekurangan rumah juga, ada banyaknya kepala keluarga, lahan yang terbatas, kepemilikan lahan yang luas. Lalu solusinya itu memfungsikan bangunan kosong menjadi tempat tinggal dan mengurangi kepemilikan lahan. Di sini ada identifikasi vandalisme, yaitu kesadaran masyarakat tentang kota pusaka dan tidak adanya ruang buat berkreativitas. Lalu solusinya itu penyuluhan kepada masyarakat dan sediakan tempat untuk berkreativitas. Identifikasi perawatan bangunan dengan kesadaran masyarakat tentang kota pusaka, lalu ketidaktahuan akan bangunan sejarah dengan solusi penyuluhan kepada masyarakat, lalu menjaga dan merawat bersama. Identifikasi pasar Ento itu tidak adanya tempat, kebiasaan masyarakat, solusinya dengan menyediakan tempat untuk berdagang dan memulai langkah baru. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudari Sisil. Saudari Sisil, saya terima persilakan. kasih untuk Saudari Jajang. Di sini saya akan melanjutkan untuk usulan desain, isu, dan masalah untuk Parakan Kota Pusaka. Yaitu ada beberapa isu dan masalah Kota Pusaka Parakan, yaitu diantaranya
Yang pertama, ada kemacetan, kebersihan, vandalisme, pasar, perawatan bangunan, kekurangan lahan atau tempat tinggal. Untuk solusi, dari semua masalah tersebut, beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan cara kesadaran masyarakat akan lingkungan kota pustaka seperti kebersihan, vandalisme, perawatan bangunan, dan lain-lain. Kebersihan bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mereka melakukan hal itu karena sulit untuk mendapatkan tong sampah atau terbawa lingkungan yang sudah kotor. Jadi tidak segan untuk membuang sampah sembarangan. Kesadaran juga perlu bagi setiap masyarakat. Kurangnya kesadaran diperlukan penggagas orang-orang yang peduli terhadap kota pusaka. Orang-orang ini sangat penting untuk menjaga dan memajukan kota pusaka. Diperlukan suatu tempat atau lokasi untuk mempermudah orang-orang ini dalam menyalurkan dan mengajak masyarakat terhadap peduli kota pusaka. Next. Untuk bangunan ini merupakan bangunan tua yang sudah tidak digunakan. Bangunan ini seluas kurang lebih 80 meter persegi yang memiliki 2 lantai. Kondisi bangunan sudah mulai rusak atau kerusakan yang karena tingkah laku manusia, seperti vandalisme. Untuk bangunan ini cocok sebagai tempat untuk berdiskusi atau membicarakan tentang kemajuan kota pusaka. Tempat ini juga bisa dijadikan sebagai tempat informasi ketika ada wisatawan yang datang ke kota pusaka ini. Next. Next ya. Lalu yang selanjutnya untuk pusat jajanan makanan Parakan, ini bisa dilihat bangunan selanjutnya akan difungsikan untuk pusat oleh-oleh makanan kota pusaka. Selain bisa menjajankan oleh-oleh khas Parakan, bisa juga menambahkan pemasukan bagi warga yang menjajakan makanannya di sini. Selain itu juga bisa mengurangi kesemrautan Pasar Ento. Bioskop Wisnu terletak di Jalan Bambu Runcing, Parakan. Bangunan ini merupakan bekas bioskop yang sudah beralih fungsinya sebagai gudang tembakau dan di bagian depan sebagai tempat jualan. Wisnu Theater memanfaatkan sebuah bangunan yang awalnya diperuntukkan sebagai gudang. Maka kontur lainnya tidaklah seperti bioskop pada umumnya yang berundak namun datar saja. Bisa dilihat untuk kondisi bangunan cukup baik, namun tidak ada perawatan, dibiarkan begitu saja. Untuk luas bangunannya sendiri itu kurang lebih 650 meter persegi dengan ukuran 13 kali 50 meter persegi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya itu merupakan progres dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan melanjutkan lagi kembali progres kami menuju desain. Ini desain kedua bangunan ini. Yaitu yang pertama ini bangunan untuk pusat informasi Kota Pusaka Parakan, dan yang kedua ini untuk sebagai pusat jajanan Parakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.